Hari ini kami akan mempresentasikan bab 10 dari bukunya O'Halloran, Computer System, dengan judul System Level Input Output. Kita mulai aja. Yang kelompok kami ada 3 orang, ada Mas Wahid, saya sendiri, kemudian Mas Reza. Saya akan membahas sub chapter 10, kemudian subbab nomor 1 ya, Unix input output. Nah, apa sih I/O tadi? Tadi sebenarnya namanya cuma I/O aja. I/O itu adalah input output atau proses menyalin data antara memori utama dan perangkat eksternal, misalkan hard disk atau disk drive ya. Kemudian terminal atau jaringan. Semua sistem runtime, semua sistem bahasa yang punya runtime itu menyediakan fasilitas untuk melakukan input output, high level facilities for performing input output disebut itu. Misalkan contohnya ANSI C menyediakan pustaka input output yang standar, misalkan printf, scanf untuk melakukan buffer, atau C++ punya operator kurang dari itu lah, ada get form. Nah, apa sih kita harus repot-repot belajar Unix input output? Nah, bukunya sendiri bilang bahwa understanding Unix input output will help you understand other system concept. Memahami Unix input output membantu kita memahami konsep yang lainnya. Input output merupakan bagian integral dari pengoperasian suatu sistem. Karena gitu kita sering menghadapi ketergantungan, kita akan menemukan itu ketergantungan antara input output dan konsep-konsep sistem operasi yang lainnya, bukan operating system tapi sistem lainnya. Input output ini memainkan peran yang penting dalam proses bagaimana file ini dibagikan dan bagaimana file itu dibuat, create and execution process. Nah, kemudian untuk benar-benar memahami prosesnya, kita akan sebelumnya kan udah belajar tentang memory hierarchy, linking, loading, virtual memory. Nah, kita akan belajar Unix I/O tuh untuk mengetahui, untuk memahami konsep tersebut di atas. Kemudian kenapa sih kita harus repot-repot belajar Unix I/O? Yang kedua, terkadang kita nggak punya pilihan lain selain menggunakan Unix input output. Misalkan kita punya standar I/O library memberikan kita atau menyediakan cara untuk mengakses file metadata seperti ukuran file atau waktu file creation time, berarti waktu pembuatan file. Nah, terus kemudian ada problem sama standar I/O library-nya itu yang membuat kita itu punya risiko untuk digunakan dalam network programming. Makanya kita pakai Unix I/O. Di bab ini kita akan memperkenalkan konsep umum Unix I/O dan I/O standar dan menunjukkan cara menggunakannya
untuk menjadikannya reliable gitu di program C-nya. Kemudian next. Oke. Nah, file unique adalah urutan dari byte, jadi M byte. Semua perangkat input output seperti jaringan, hard disk atau pokoknya input output aja atau terminal dimodelkan sebagai file, dan semua input output dilakukan dengan membaca dan menulis file yang sesuai. Pemetaan yang elegan ini memungkinkan kernel yang Unix untuk mengekspor low level application interface atau mengekspor antarmuka aplikasi tingkat rendah dengan sederhana, yang dikenal dengan Unix input output. Nah, apa sih kegunaan atau enables apa sih si Unix IO ini? Memungkinkan kita untuk ngapain sih? Nah, Unix input output memungkinkan kita untuk satu, opening files atau membuka file. Aplikasi pertama ya, aplikasi itu akan announce mengumumkan intentionnya atau niatnya untuk mengakses perangkat input output dengan meminta kernel untuk membuka file yang sesuai. Kemudian kan si aplikasi itu masuk ke IO terus minta kernel. Habis itu kernel akan mengembalikan integer non negatif kecil, small non negative integer yang disebut dengan deskriptor. Nah, si deskriptor itu mengidentifikasi file dalam semua operasi selanjutnya kepada filenya itu. Kernel melacak semua informasi tentang file yang terbuka. Si aplikasi pembuka filenya itu hanya melacak deskriptor aja, jadi nggak membuka filenya. Kemudian mengubah posisi file. Kernel mempertahankan posisi file K, misalkan kan kernel K awalnya 0 atau 0 untuk setiap file yang terbuka. Kemudian posisi filenya itu adalah byte offset dari awal file, dari the beginning of file, permulaan file itu sendiri. Nah, kemudian aplikasinya itu mengatur posisi file saat ini yang K secara eksplisit dengan melakukan operasi pencarian. Kemudian nomor 3, dia bisa reading and writing files atau membaca dan menulis file. Misalkan di operasi read ya, menyalin n lebih dari 0 bytes dari file ke memori, mulai dari posisi file saat ini di K, kemudian bertambah K plus n atau K lebih dari n. Jadi misalkan sebuah file itu punya size M byte itu contohnya X byte gitu loh. Kemudian dia melakukan operasi baca ketika K move melalui kernel move ke M byte, dia akan nge-trigger sebuah kondisi yang dinamakan IOF atau end of file yang akan dideteksi oleh aplikasi. Tidak ada karakter EOF yang eksplisit di akhir file. Kemudian writes juga gitu kan, itu membaca tadi. Kalau sekarang writes menulis, caranya dia mengcopy atau menyalin n lebih dari 0 byte selalu ya dari memori ke file, mulai dari posisi file saat ini yaitu ke K, kemudian memperbarui K-nya sendiri. Kemudian yang terakhir, Unix input output mungkin kita untuk menutup file. Nah, ketika suatu aplikasi telah selesai mengakses suatu file, anggap aja kita suatu file, kan ada file, ada aplikasi untuk membuka filenya itu kan. Nah, aplikasinya itu udah selesai mengakses file, ia akan memberitahu kernel dengan memintanya untuk menutup file tersebut. Kernel merespon dengan membebaskan struktur data yang dibuat ketika file dibuka dan mengembalikan deskriptor ke kumpulan deskriptor yang tersedia. Ketika suatu proses berakhir, apapun alasannya, mau itu mati lampu, di close, atau accidental shutdown,
Kernel menutup semua file yang terbuka dan membebaskan sumber daya memorinya. Tadi misalkan buka file beratnya 2,4 MB, berarti dia 2,4 MB dibebaskan. Oke. Kemudian yang kedua, dia ada opening and closing files. Membuka dan menutup file. Kita akan bahas ini ya. Nah, sebuah proses membuka atau menutup proses membuka suatu file yang lama atau suatu file yang udah ada, existing file, atau membuat file baru, itu memanggil fungsi terbuka ini. Ini tutupnya ya. Nah, fungsi the open function, fungsi open mengubah nama file menjadi deskriptor file dan mengembalikan nomor deskriptor. Open chart. Ini ya, bentar dulu. The descriptor return is always the smallest descriptor that is not currently open in the process. Jadi deskriptor yang mengembalikan selalu deskriptor terkecil yang saat ini tidak terbuka dalam proses. Kemudian ada flag di sini kan. Ada flag argument indicates menunjukkan bagaimana proses itu bermaksud untuk membuka file. Misalkan ada open read only, open writing only, open read and writing. Nah, misalkan contohnya di sini. Contohnya ada file descriptor sama dengan open, ini nama filenya foo.txt, open read only. Terus modenya 0. Di flag argument yang ini, back. Mana sih flag argument? Flag argument bisa juga satu atau lebih bit mask yang memberikan additional instruction for writing. Nah, ini kita bisa ngubah yang ini, tambahin ini. Ada create if the file doesn't exist, then create a truncate empty version on it. Kemudian truncate if the file already exists, then truncate it. Atau append. Before each write operation, set the file position to the end of the file. Nah, kita bisa pakai ini. Contohnya, mana sih? Next. Contohnya ini. Flag file descriptor, open, nama file, kemudian flagnya o wrongly plus o append. Berarti ini itu read only dengan sebelum ada write operasi menulis, set the file position to the end of the file. Ya kan, append. Kemudian kemudian ada lagi mode argumen. Ini kan argumen mode ini. Menunjukkan izin akses file baru. Nama simbol untuk bit-bit ini ditunjukkan di tadi gambar yang ini sebagai bagian dari konteksnya. Setiap proses memiliki unmask yang diatur dengan memanggil fungsi umask. Ketika suatu proses membuat file baru dengan memanggil open function dengan beberapa argumen mode, maka bit izin akses fitur diatur ke mode unmask. Ini ya. Misalnya kita punya nilai defaultnya ini nih. Define dev mode as user. Ini access permission, ya kan?
dia punya, kita lihat user owner can read this file, user owner can write this file. Ini kita bisa lihat ya, kan dia punya si setiap dia tuh punya persona masing-masing, bisa group, bisa user doang, sama bisa other berarti open kan, akses permisinya. Nah kemudian kita bisa lihat di define dev mode yang ini, berarti user bisa baca, user bisa tulis, user bisa RGP, member of node bisa baca, member of node bisa write, kemudian dia other juga bisa baca, other juga bisa write. Kemudian nah member of the ini kali ini mode, kalau ini you must, kalau ini member of other owners group can execute this file, atau ini other anyone can write this file. Can write juga nih, write. Nah kemudian kita lihat nih kalau ada yang kayak gitu. Nah jadinya cara mengaplikasikannya si yang terjadi itu dia dengan cara file descriptor-nya itu ada open, dan ada nama file, kemudian ada flag-nya, bisa gimana nih dia, bisa create, bisa di truncate, dan bisa di writing only, berarti nggak ditulis aja. Kemudian dev mode-nya yang tadi dia pakai yang SS ini, permission-nya. Oke, kemudian habis itu di close pakai yang ini. Ini open-nya, kemudian ini penjelasannya tadi, dan ini close-nya. Selanjutnya ada reading and writing files, membaca dan menulis file. Aplikasi akan melakukan input dan output dengan memanggil fungsi baca dan tulis. Ini bacanya. Dia ada SSIT, read, initial file descriptor, kemudian buffernya. Dia akan mengeluarkan number of bytes, jumlah bytes yang di-read. Jika oke, 0 on end of file, -1 kalau error. Kemudian yang ini, kalau itu kan read, kalau ini write. Dia write pakai constant void. Kemudian dia akan returns-nya jumlah bytes yang ditulis. Kalau oke, ditulis oke kalau oke. Maksudnya kalau oke, mengeluarkan number of bytes written. Kalau error -1. Fungsi baca itu mengcopy n byte setinggi-tingginya dari sebanyak-banyaknya dari posisi file saat ini di file descriptor fd-nya ke memory location, ke lokasi memori. Mengembalikan nilai -1 berarti dia error, ya kan, tadi kan aku bilang. Kemudian return value-nya 0 berarti itu artinya udah selesai in a file. Atau jika tidak, nilai return value-nya mengindikasikan jumlah byte yang sebenarnya ditransfer. Kalau itu kan feed function. Oke, kemudian kita lihat. Nah ini aku bilang kan. Kemudian ada kemudian kita lihat write function menyalin banyak n byte, sebanyak n byte, ya kan, dari lokasi memori ke posisi file saat ini dari deskriptor fd, file deskriptor.
dengan kita ngelihat ini, nah program yang menggunakan memanggil bisa read and write menyalin input standar ke output standar 1 byte setiap kali. Jadi 1 byte dia naik 1 kali. Aplikasi dapat secara eksplisit mengubah posisi file saat ini dengan memanggil fungsi seek function. Tapi itu di luar jangkauan kita, dari jangkauan Jawa ini. Nah, kemudian di beberapa situasi read and write transfer byte itu lebih sedikit daripada permintaan aplikasi atau application request ya. Hubungan singkat semacam itu tidak menunjukkan error mereka terjadi karena pertama ketemu end of file saat read. Ketika kita read kita baca misalkan read file yang berisi 20 byte, kita siap membaca dari file yang berisi 20 byte, cuman tinggal 20 byte lagi dari current posisi file itu kan. Sebenarnya terus kita bacanya itu per 50 byte chunk. Jadi kayak 50 misalkan filenya 120, kita bacanya 50 terus 50. Nah, kita kan ada sisanya 20 lagi tuh. Nah, the next read will return a short count of 20. Jadi pembacaan berikutnya kita akan mengembalikan hitungan pendek ke 20. Pembacaan setelah itu akan memberikan sinyal end of file dan mengembalikan hitungan pendek ke 0. Itu nggak akan jadi error. Kedua, dia membaca baris teks dari terminal. Sorry. Back dulu, bukan itu. Kedua, nah, jika suatu file terbuka, kemudian dia terkait pada terminal, misalkan keyboard atau tampilan interface akan display, maka setiap fungsi read akan transfer 1 baris teks pada satu waktu, mengembalikan short count-nya dengan ukuran baris teks sama dengan ukuran baris teks. Kemudian yang ketiga, membaca dan menulis soket jaringan. Kalau file yang terbuka, maksudnya kita lagi buka file itu korespon dengan soket jaringan. Nah, akan terjadi internal buffering constraint, kendala buffering internal dan long network delay, penundaan jaringan alias loading lama yang menyebabkan read and write, baca dan tulis, kembali ke jumlah yang pendek. Nah, short count itu akan terjadi juga ketika kita memanggil read and write di pipa Unix. Tapi yang itu beyond our scope. Pada prakteknya kita tidak akan pernah menemukan short count ketika kita membaca file di disk atau kayak di hard disk, kecuali pada gejala EOF itu. Dan kita tidak pernah menemukan short count ketika kita menulis ke disknya. Nah, tapi kalau kita mau bikin aplikasi seperti server web gitu, kita harus tetap mempertimbangkan short count itu. Karena kita berulang kali baca dan tulis sehingga semua byte yang dimintai tertransferkan. Nah, selanjutnya robust reading and writing with Rio package. Robust tuh kayak kuat gitu. Strong reading and writing with Rio package. Oke, di section ini kita akan mengembangkan paket input output yang disebutkan Rio. Rio itu robust input output, kan? Rio yang menangani short count kita secara otomatis. Paket Rio ini menyediakan input output yang nyaman, kuat, efisien. Kayak iklan ya, dalam aplikasi seperti program yang jaringan yang punya ketergantungan pada short count. Nah, si read and write ini pakai robust input output ini itu punya 2 fungsi. Dia punya unbuffer input output function
itu fungsi ini mentransfer data langsung antara memori dan file tanpa buffering tingkat aplikasi. Sangat berguna untuk membaca dan menulis data biner dari dan ke jaringan. Tidak disanggah. Kemudian yang kedua adalah buffer input function. Nah, fungsi ini memungkinkan kita membaca baris dan teks data dari biner ke file secara efisien, yang kontennya itu disimpan di cache-nya buffer tingkat level aplikasi, mirip dengan yang disediakan oleh fungsi standar input output di printf. Berbeda sekali dengan input output buffer rutin yang disajikan dalam sebelumnya. Nah, si Rio ini merupakan fungsi yang thread safe. Misalnya, kita mau membaca beberapa baris teks dari deskriptor, lalu beberapa data biner, dan beberapa baris teks lainnya. Berarti kan teks, biner, teks lagi. Nah, dengan Rio ini, dengan menggunakan Rio rutin ini, kita punya Rio rutin dengan dua alasan. Pertama, kita akan menggunakannya di network aplikasi yang kita akan pelajari di next to chapter. Nah, berarti kan dia bukan bagian dari chapter yang ini. Fungsi yang buffered ini fungsi yang banyak fungsinya menurut aku. Oke, fungsi yang banyak fungsi. Oke, yang pertama ada Rio unbuffered input and output function. Ini robust input output ya. Aplikasi dapat mentransfer data langsung antara memori dan file dengan memanggil fungsi Rio readIn and Rio writeIn. Kita lihat di sini ada ding ding. Nah, kita lihat di sini dia langsung ada user buffering, terus size-nya, ya kan tadi kita punya ini kalau read yang awal itu dia nggak ada ininya ya. Nah, kemudian hasilnya yang return itu adalah number of bytes, transfer zero if in a file, kemudian Rio read only min 1 on error. Fungsi Rio read itu mentransfer n byte dari posisi file descriptor fd saat ini ke lokasi memori user buffer. Nah, demikian pula fungsi Rio read. Sama juga dengan ini kan read, ini return ya. Dia juga mengembalikan short count itu jika menemui in a file. Fungsi Rio writeIn tidak pernah mengembalikan short count. Nah, kalau kita memanggil Rio read dan Rio write, itu kita dapat menyisipkan secara asak pada deskriptor yang sama. Kita lihat ya. Di di buku itu di dalam kodenya itu dia bahwa setiap fungsi itu dia akan memanual restart fungsi read and write kalau terganggu oleh return-nya. Jika return-nya terganggu, dia akan manual restartnya. Dia juga mengizinkan panggilan ke sistem yang terputus dan memulai kembali jika perlu. Ini bab 8. Kemudian ada Rio buffered input function. Nah, ini adalah Rio buffered info function. Fungsi Rio read in TB, ya kan, disebut sekali per deskriptor terbuka. Ini mengingatkan deskriptor FD, file deskriptor, dengan buffer setiap baca atau setiap type kita baca Rio T di address RP, ya kan. Aku belum menjelaskannya atas, bentar. Oke.
Nah, kemudian ada fungsi Rio read line B, ya kan? Membaca maksimal byte 1, memberikan ruang karakter. Oh, ini ruang karakter bagi karakter null terminating karakter null. Baris teks yang melebihi maximal length minus 1 byte dipotong dan diakhiri dengan karakter 0. Kemudian ada fungsi Rio read NB, membaca hingga n byte file dari file ke lokasi memori. Namun panggilan ke fungsi buffer ini tidak boleh disisipkan dengan panggilan fungsi ke Rio read n. Dia juga tidak dikotak-kotakan. Oke. Nah, itu dia presentasi dari saya mengenai tadi kita udah bahas soal Unix itu apa, kemudian ada input output, opening and closing files, reading and writing files, kemudian ada robust input output, reading and writing package. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.